Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara baik siang maupun malam. Turunlah saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita datang dan berbuat bakti kepadanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kesempatan pagi ini, mari kita dengan tulus mengungkapkan rasa syukur kepada Bapa kita. Dia Bapa yang setia.
syukur untuk kebaikan demi kebaikan yang sudah Bapa nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami siap untuk memuji Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menjamah setiap kami. Biarlah Engkau curahkan urapan-Mu setiap kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh disegarkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Allah yang kami sembah. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Biar sukacita Tuhan melimpah bagi kita pagi ini. Anggur baru dicurahkan. Rahmat Tuhan dilimpahkan. Mari angkat suara memuji Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lebih dahsyat dari Tuhan kita, amin. Dia adalah Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Sebab Dia Tuhan yang maha besar.
menghancurkan musuh. Mendengarkan pengumuman gereja. Ibadah raya Minggu pagi ini dilakukan secara online sesuai dengan arahan pemerintah dalam masa PPKM. Kiranya jemaat tetap mengalami berkat dan jamahan kuasa Tuhan. Jemaat bisa memberi persembahan dan perpuluhan melalui kotak persembahan atau dititipkan kepada Mas Gale. Ditunggu di hari Sabtu, Minggu, dan Senin pukul 9 sampai 12. Atau bisa melalui transfer rekening yang informasinya sudah tertera di warta jemaat. Setelah menerima firman Tuhan pagi ini kita akan menerima perjamuan kudus, jadi mari kita siapkan hati kita. Setiap Rabu pukul 19, jemaat bisa bergabung dalam persekutuan tengah minggu melalui Zoom. Saya yakin iman Bapak Ibu Saudara akan dikuatkan melalui persekutuan tersebut. Untuk PRBK secara offline sementara ini masih ditiadakan. Jemaat bisa turut menabur di ladang Tuhan untuk pengadaan sound system gereja, untuk pembangunan gedung sinode, dan untuk pelayanan misi. Ketiga persembahan tersebut dapat diserahkan melalui gereja atau transfer ke rekening. Pada warta jemaat sudah ada. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini. Panjang umur, bahagia, dan sehat selalu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita persiapkan persembahan kita dan juga persepuluhan kita. Mari membuka hati untuk Tuhan sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Tapi kita percaya bahwa Tuhan terus memberkati kita, Tuhan terus menyertai kita. Dan mari terus menabur di ladang Tuhan, karena kita tahu jika kita menabur maka kita akan menuai. Dan biar itu menjadi bukti ibadah kita, pengabdian kita kepada Tuhan. Mari persiapkan persembahan, persiapkan persepuluhan. Saudara-saudara boleh mengantarnya ke gereja atau meminta bantuan dari petugas di gereja untuk boleh mengambil di rumah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau memelihara kami sekalipun di tengah-tengah kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan pergaulan, hubungan sosial, banyak kesulitan yang kami hadapi oleh karena pandemi sekarang ini, tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu Tuhan memelihara kami. Tuhan memberkati, Tuhan menjagai, Tuhan selalu membuka tingkap-tingkap langit. Dan kami bersyukur karena ketika kami menabur, maka kami menuai.
Ketika kami dipercaya oleh Tuhan membawa persepuluhan ke rumah-Mu dan kami menjadi orang yang bisa dipercaya, kami tahu bahwa Tuhan akan memberkati kami dengan limpah. Maka kami mempersiapkan hati kami untuk memberi persembahan. Tuhan kiranya mengurapi, Tuhan menguduskan, Tuhan kiranya memberi kepada kami tuaian berlipat kali ganda, membuka tingkap langit, mencurahkan berkat-Mu. Kami sehat, kami kuat, kami terpelihara dalam kasih setia Tuhan, pekerjaan kami berjalan dengan lancar, keuangan kami boleh terus berjalan dengan baik pula oleh karena Tuhan campur tangan, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami memberi persembahan ini dengan penuh syukur, kami membawa persepuluhan kami dengan rasa bangga oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita memiliki Allah yang mengerti jalan-jalan hidup kita yang terbaik. Dan Dia sanggup menjadikan kita sebagai seorang pemenang.
Mari kita berdoa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu yang selalu memelihara kehidupan kami. Hari ini, pada minggu pertama di bulan ini, kembali kami boleh beribadah kepadamu sekalipun melalui online, secara live streaming. Tuhan, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kami. Urapilah firman-Mu yang sebentar akan ditaburkan, urapilah kami sementara kami terima perjamuan Tuhan, dan biarlah kiranya kami dilawat oleh-Mu, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan memberitakan firman Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera yang melebihi akal dan pikiran manusia memerintah di dalam hati dan pikiran kami, di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, beberapa minggu kita sudah membahas firman Tuhan, khususnya dari kitab Keluaran pasal 15, tentang apa yang Tuhan lakukan di Elim terhadap bangsa Israel, dan juga pada pasal 16 tentang pengalaman mereka di padang gurun Sin, di mana mereka menerima manna. Dan hari ini kita akan melanjutkan pada pasal yang ke-17 dari kitab Keluaran. Dan tema kita hari ini ialah memenangkan peperangan, memenangkan pertempuran. Saya mengajak kita membaca dari Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara-saudara, segera setelah Israel menyeberangi Laut Merah, Laut Teberau, kemudian mereka menerima begitu banyak berkat dari Tuhan, baik itu di Mara ketika Tuhan mengubah air yang pahit menjadi manis, maupun di Elim di mana mereka menemukan mata air sebanyak 12 batang mata air, kemudian 70 pohon korma. Kemudian di padang gurun Sin mereka mendapatkan mana, dan di Rafidim Tuhan menyuruh Musa untuk berkata-kata kepada batu dan memukulnya sehingga air keluar. Dan segera setelah seluruh berkat itu, datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Nah, saudara-saudara, sifat Amalek itu buruk sekali. Kalau kita mengikuti firman Tuhan ini, kita melihat beberapa sifat buruk daripada Amalek. Yang pertama, saudara-saudara, mereka secara terus-menerus berperang melawan Israel.
Peperangan itu berlangsung sejak zaman Musa, ya di Keluaran yang kita sudah baca tadi, hingga zaman Raja Saul itu sudah ratusan tahun kemudian, bahkan hingga Raja Daud, dan bahkan saudara-saudara pada zaman Ester di pembuangan. Itu sudah lama sekali. Di Ester pasal 9 ayat 5 sampai 10 di sana diceritakan bagaimana Haman orang Agag, seorang keturunan dari Raja Agag orang Amalek, berkomplot untuk membasmi semua orang Yahudi di Persia melalui perintah Raja Ahasuerus. Jadi saudara-saudara sekalian, dari sejak zaman Musa sampai Israel sudah menjadi sebuah kerajaan, bahkan ketika mereka sudah dibuang ke tanah pembuangan di zaman Ester, keturunan Amalek selalu mempersulit Israel, selalu menimbulkan masalah di dalam kehidupan mereka. Permusuhan itu dilakukan oleh Amalek terus menerus, tidak henti-hentinya dalam waktu yang lama, selama bergenerasi-generasi di ratusan tahun. Itulah sifat Amalek. Yang kedua, saudara-saudara, mereka menyerang orang-orang lemah. Kalau kita membaca di kitab Ulangan pasal 25 ayat 17 sampai 19, di situ penulis Ulangan ini berkata, "Ingatlah apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah." Dalam peperangan yang terjadi itu ketika Israel dalam kelelahan, walaupun Yosua sudah maju di medan perang, tapi kemudian orang Amalek secara licik membuat strategi yang sama sekali tidak punya etika. Mereka hantam Israel dari belakang, di mana yang paling belakang adalah barisan orang-orang yang lemah, yaitu para wanita dan anak kecil. Tentara Yosua ada di depan, tetapi karena ketika tangan Musa naik ke atas, tentara Yosua menang, dan orang Amalek secara licik mereka hantam bagian paling belakang. Kemudian saudara-saudara, kita melihat bahwa orang Amalek ini suka bersekongkol. Ya, suka bersekongkol. Mereka bergabung dengan orang Kanaan, lalu menyerang Israel di Horma. Di Bilangan 14 ayat 45. Mereka juga bergabung kemudian dengan orang Moab di Hakim-Hakim pasal 3 ayat 13. Lalu bergabung dengan orang Midian di Hakim-Hakim 6 ayat 3. Semua mereka lakukan untuk melawan, untuk menghancurkan Israel. Mereka berulang kali mengambil alih tanah Israel dan juga ketersediaan pangan mereka. Yang keempat, saudara-saudara, mereka pintar mengelabui. Gara-gara perang di Rafidin, lalu pada zaman Saul ratusan tahun kemudian, Tuhan menyuruh Raja Saul melalui Samuel itu untuk menghancurkan, membasmi orang Amalek. Di 1 Samuel pasal 15 ayat 2 dan 3. Tetapi Saul tidak membunuh Raja Agag, Raja Amalek pada waktu itu. Malah membawanya pulang ke kota, membawa harta bendanya, membawa kambing dombanya. Barangkali itu terjadi karena Raja Agag ini, keturunan Amalek ini, pintar mengelabui Saul, atau mungkin memelas, minta tolong supaya dia tidak dibunuh. Padahal Tuhan berkata harus dibunuh, harus dihancurkan, harus di bumi hanguskan, tidak boleh ada sisa-sisanya di muka bumi ini. Tetapi Agag, dasar orang Amalek, dia licik, dia kemudian memperdaya Saul, dan apa yang terjadi saudara-saudara? Saul menjadi korban. Samuel berkata, karena engkau menolak Tuhan, maka Tuhan menolak engkau. Gara-gara itulah Saul jatuh dari kedudukannya sebagai raja.
Dia ditolak oleh Tuhan dan kemudian digantikan oleh Raja Daud. Saudara-saudara, kisah peperangan antara Israel melawan Amalek itu adalah gambaran perjalanan hidup orang percaya. Memang secara jasmani kita tidak berjalan lagi di padang gurun yang pernah dilalui oleh Israel. Tapi Paulus berkata semua yang terjadi mulai dari menyeberang Laut Teberau itu adalah gambaran daripada perjalanan orang Kristen. Saudara-saudara, segera setelah kita lahir baru, itu lambang daripada Paskah di tanah Mesir. Segera setelah kita menyeberangi Laut Merah atau Laut Kolsom itu yang digambarkan dalam baptisan, setelah kita mengalami lawatan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, lalu kita mengalami menerima banyak berkat seperti yang kita sudah bahas, baik itu di Mara, baik itu di Elim, dan juga di padang gurun Sin. Setelah kita mengalami pimpinan Tuhan berupa tiang awan dan tiang api yang menuntun perjalanan hidup kita, dan mengalami begitu banyak mujizat, segera sesudah itu Amalek datang menyerang kita. Amalek adalah gambaran dari kedagingan, keduniawian, atau orang yang lebih mengutamakan pertimbangan akal. Orang yang lebih mengutamakan hikmat manusia, pertimbangan-pertimbangan manusia. Itulah Amalek. Jadi kalau kita lebih mengandalkan logika, kita lebih mengandalkan perhitungan-perhitungan manusiawi, kita lebih mengutamakan hal-hal duniawi, lebih mengutamakan segala sesuatu yang berbau jasmani ini, itu berarti kita sedang berhadapan dengan Amalek. Dan saudara-saudara, seperti Esau, demikianlah Amalek. Karena Amalek itu adalah putra Elifas bin Esau. Amalek cucunya Esau, saudara kembarnya Yakub dari gundiknya, saudara-saudara. Dan sama seperti kakek moyangnya Esau atau kakeknya yang lebih mengutamakan hal-hal daging ketimbang hal-hal rohani, demikianlah Amalek. Kita melihat beberapa ayat firman Tuhan, katakan di Kejadian pasal 25 ayat 32. Sahut Esau kepada Yakub, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lebih baik, lebih penting makan kacang merah dibanding hak kesulungan. Hak kesulungan itu bersifat rohani. Hak kesulungan itu adalah hak yang istimewa yang Tuhan berikan kepada seorang anak sulung. Saudara-saudara, tetapi bagi Esau, hak kesulungan tidak terlalu penting, hak rohani tidak terlalu penting. Yang penting dia bisa makan, dia bisa bertahan hidup. Dia berkata, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Toh aku akan mati kalau aku nggak makan. Lebih penting makan daripada hal-hal yang bersifat rohani. Di ayat 34b di Kejadian 25 itu juga berkata, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dia memandang ringan hal-hal yang bersifat rohani, lebih penting hal-hal jasmani. Maka penulis Ibrani di pasal 12 ayat 16 berkata, jangan ada orang yang mempunyai hawa nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Amalek adalah kedagingan. Sama seperti Esau lebih mementingkan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang daging dibanding hal-hal yang rohani. Saudara-saudara, peperangan kita adalah pertempuran antara keinginan daging dengan keinginan roh. Di dalam diri kita ini, di dalam hati kita, di dalam benak kita selalu terjadi pertempuran yang dahsyat antara kedagingan, antara Amalek
dengan keinginan roh, antara kehendak diri kita sendiri melawan kehendak Bapa, antara hal-hal yang jasmani dengan hal-hal yang rohani, antara hal-hal yang duniawi dengan hal-hal surgawi. Jadi saudara-saudara, kita ingin mengalami kemenangan rohani, maka kita harus mengalahkan Amalek. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Demikian Galatia 5 ayat 17. Saudara-saudara, menghadapi keadaan sekarang ini, mana yang kita utamakan? Kita mengutamakan pertimbangan-pertimbangan daging, pertimbangan manusiawi, pertimbangan yang ada di bumi ini, dengan akal, dengan logika, ataukah kita mengutamakan hal-hal yang dari surgawi, bersifat rohani, bergantung kepada kekuatan ilahi? Ini membuat kita seringkali bertarung, saudara-saudara, antara menuruti apa yang kita pertimbangkan secara manusiawi, secara daging, secara lahiriah, secara logika, dengan mengutamakan hal-hal yang dari roh, yang dari firman, yang berasal dari Allah. Itu adalah pertempuran yang dahsyat. Mana yang menang dalam kehidupan kita? Saudara-saudara sekalian, ini bukan hanya sekedar perjalanan biasa, ada hal-hal yang sifatnya rohani, adalah jasmani. Itu menyangkut kehidupan kita, saudara-saudara. Itu menyangkut masa depan kita, menyangkut hubungan kita dengan Bapa di surga. Amalek harus dikalahkan. Sifat Esau harus dikalahkan. Peperangan secara jasmani dibandingkan dengan peperangan secara rohani ini, maka peperangan jasmani antara bangsa dengan bangsa, antara satu kelompok dengan kelompok lain barangkali, itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan peperangan di dalam batin kita, menuruti daging atau menuruti roh, menuruti kehendak kita sendiri atau menuruti kehendak Bapa. Itu pertempuran yang dahsyat, saudara-saudara, dan itu berlangsung selama puluhan tahun, bahkan mungkin selama kita ada di dalam dunia ini. Kedua hal ini selalu bertarung di dalam diri kita. Tapi bagaimanapun saudara-saudara, kita harus mengalahkan Amalek. Musa berkata kepada Yosua, pilih orang-orang kita, maju, kalahkan Amalek. Nah, bagaimana cara kita mengalahkan orang Amalek, mengalahkan sifat Amalek, mengalahkan sifat Esau di dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara-saudara, kita harus saling menopang satu sama lain. Yosua dan orang-orang pilihan itu terjun ke medan perang. Mereka ada di lapangan. Tapi kemudian Musa, orang tua, Harun, orang tua, Hur, orang tua, mereka naik ke gunung. Ada kerjasama antara Yosua dan tentara lainnya yang masih muda-muda dengan Musa, Harun, dan Hur, para senior ini. Mereka saling menopang satu sama lain. Nah, saudara-saudara, untuk mengalahkan sifat-sifat Amalek yang menyerang kita, yang membahayakan hidup kita, maka hal ini juga harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus terus terhubung dengan saudara seiman. Dan semua harus saling menopang satu sama lain, saling mengawasi, saling menguatkan. Memang sekarang ini sulit kita lakukan secara langsung, secara tatap muka. Kita sudah beberapa minggu tidak ketemu secara fisik. Tetapi bagaimanapun saudara-saudara, gereja memfasilitasi supaya kita bisa saling ketemu. Seperti katakan acara pada hari Rabu, kebaktian tengah minggu. Di situ sebenarnya kita bisa saling bertemu. Sayangnya yang ikut di hari Rabu tidak sebanyak yang diharapkan. Kita bersyukur ada beberapa saudara kita yang setia. Paling ada tidak sekitar 35 hingga 40 orang tiap minggunya yang ikut. Tapi di situ saudara-saudara bisa saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mengoreksi, saling menopang
saling membahu-membahu satu sama lain secara rohani, sehingga semua kuat, semua diteguhkan. Di situ bisa saling mengisi, ya, menanggapi firman Tuhan yang disampaikan pada minggu sebelumnya, menyampaikan dengan versi masing-masing, dengan berkat yang diterima masing-masing. Dan saudara-saudara sekalian, hal ini perlu kita perhatikan, di mana kita saling menopang, saling menguatkan. Sekalipun kita terpisah secara fisik, kita ada di rumah masing-masing, kita takut ketemu orang. Kalau ada orang mau datang kepada kita, kita berkata, ya kita luar saja. Kalau ada yang datang minta didoakan, atau dia telepon dan katakan, saya doakan melalui telepon saja. Pandemi virus corona memisahkan kita. Tetapi biarlah saudara, kesempatan-kesempatan yang kita miliki, kita pakai untuk terhubung, untuk saling menopang, saling menguatkan, saling memperhatikan satu sama lain. Kita bisa menggunakan segala macam peralatan, ada Zoom, ya, PRBK bisa melakukannya, ibu-ibu bisa melakukannya, sekolah minggu sudah melakukannya. Kemudian ada cara-cara lain yang kita bisa melakukan sehingga kita betul-betul bisa terus terhubung dan kita bisa saling menopang satu sama lain. Ada kerjasama seperti Yosua dan tentara-tentaranya, orang-orang pilihan itu dengan Musa, Harun dan Hur, mereka saling menopang. Itu yang pertama yang harus kita lakukan jika kita ingin memenangkan pertempuran melawan Amalek. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus mengandalkan Kristus. Walau Yosua dan orang-orang pilihan sudah siap berperang, punya senjata, tetapi masih ada kemungkinan kalah. Dikatakan ketika tangan Musa turun, mereka kalah. Kalau tangan Musa naik, mereka menang. Walaupun Yosua terlatih, walaupun Yosua adalah seorang pemimpin perang yang hebat, walau yang menyertai dia orang-orang pilihan, tapi mereka butuh Musa. Musa yang duduk di atas bukit itu melambangkan Kristus yang duduk di sorga. Seperti Israel mengandalkan Musa, maka kita juga harus terus-menerus mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak bisa enggak, andalan kita cuma Dia, saudara-saudara. Dengan kekuatan kita sendiri, pertempuran kita sendiri, kita kalah. Habislah kita. Tapi begitu kita mengandalkan Kristus, maka kita kuat. Yang ketiga, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berdoa, banyak berdoa. Karena tangan Musa penat, sehingga turun dan yang bertempur di lapangan kalah. Maka Israel membutuhkan Harun dan Hur. Harun itu adalah imam besar. Tugas imam besar adalah memanjatkan doa kepada Tuhan. Jadi Harun itu adalah lambang daripada kehidupan doa. Harus berdoa, saudara-saudara. Kalau enggak kita kalah. Banyak berdoa. Rajin berdoa. Selalu mengandalkan doa. John Wesley, seorang hamba Tuhan di Inggris beberapa tahun atau ratusan tahun yang lalu, dia berkata, Allah hanya melakukan hal-hal yang menjadi jawaban doa. Apa artinya? Kalau kita enggak berdoa, maka Allah enggak bertindak. Walaupun dia punya kedaulatan, dia punya kekuatan, dia punya kedahsyatan, dia punya pengetahuan, tapi John Wesley berkata, Allah hanya akan melakukan suatu tindakan kalau umatnya, kalau hamba-hambanya berdoa. Kalau enggak berdoa, maka Tuhan diam saja. Maka saudara-saudara sekalian, kita harus berdoa. Kemudian yang keempat ialah kita harus hidup kudus. Hur itu kakeknya Besaleel. Ya, di tempat kita ada Besaleel, BB. Besaleel yang membuat tabut perjanjian, yang membuat peralatan di bait suci, yang merancang kemah pertemuan. Besaleel itu seorang ahli yang luar biasa. Dan dia adalah cucu daripada Hur.
Hur itu berarti kakeknya Besaleel. Nah, Hur itu artinya apa? Hur berarti putih bersih, suci. Itu artinya Hur. Dia bersih, dia suci. Doa harus dibarengi dengan hidup kudus. Makanya di Mazmur 66 ayat 18, pemazmur berkata, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dan di 1 Timotius 2 ayat 8 Rasul Paulus berkata, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menengadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Kalau kita marah, ada perselisihan, suami istri, antara saudara, orang tua dengan anak-anak, anak dengan orang tua, dengan tetangga, dengan saudara yang lain, ada perselisihan, lalu kita mengangkat tangan, maka tidak ada gunanya. Hendaklah orang laki-laki berdoa dengan menengadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Itu artinya apa, saudara-saudara? Kita harus selalu menjaga kesucian. Dan demikian kita melihat 4 hal ini harus kita perhatikan apabila kita ingin mengalahkan Amalek. Sekali lagi saya ulangi, kita harus saling menopang antara tua muda, pria wanita, antara saudara seiman, saling menopang. Kemudian kita harus terus mengandalkan Kristus yang duduk di tahtanya. Lalu kita harus banyak berdoa seperti Harun, dan kita harus menjaga kekudusan hidup kita seperti Hur. Dengan cara itu, maka kita memenangkan pertempuran melawan Amalek, kedagingan, keduniawian, pertimbangan manusiawi kita. Saudara-saudara sekalian, akhirnya kalau kita melihat di ayat 15 dan ayat 16, di sana firman Tuhan berkata, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara-saudara, di sini melalui Musa Tuhan memperkenalkan namanya, salah satu namanya sebagai Jehovah Nisi. Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi. Nah, saudara-saudara, kita seringkali menyanyikan Jehovah Nisi. Kita seringkali berkata, oh Tuhanlah panji-panjiku. Tapi kalau kita memperhatikan peristiwa ini, sebutan itu muncul berkaitan dengan peperangan melawan Amalek. Panji-panji itu diperkenalkan, nama Tuhan yang adalah Jehovah Nisi, itu ternyata dalam urusan peperangan rohani, dalam urusan peperangan melawan kedagingan, melawan keduniawian. Dan itu penting sekali, saudara-saudara. Untuk urusan kedagingan, keduniawian ini, niat-niat manusiawi kita, pertimbangan-pertimbangan akaliah kita, Tuhan perlu memperkenalkan dirinya, memperkenalkan salah satu namanya, yaitu Jehovah Nisi. Urusan lain Tuhan perkenalkan nama yang lain. Katakan ketika dia mau mencukupi kebutuhan Abraham yang hendak mempersembahkan Ishak, lalu di situ disebut Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Nah, sekali lagi Jehovah Nisi itu kaitannya ialah untuk pertempuran rohani. Maka pertempuran rohani itu bukan sesuatu yang main-main. Bukan ya sepintas saja, lewat begitu saja, pilihan begitu saja, enggak. Pertempuran rohani melawan Amalek itu serius. Sampai-sampai Tuhan datang memperkenalkan diri sebagai Jehovah Nisi. Ada seorang hamba Tuhan di abad ke-19 bernama Horatius Bonar. Dia berkata begini, saudara-saudara, aku mencari gereja, kudapatinya di dalam dunia. Aku mencari dunia, kudapatinya di dalam gereja.
Jadi maksudnya apa? Orang-orang gereja ternyata duniawi semua. Tidak hidup dalam kekudusan, tidak hidup lagi sebagaimana harusnya melawan Amalek. Hidup dalam kedagingan. Perhatikan kalimat itu saudara. Aku mencari gereja, kudapatinya di dalam dunia, karena ternyata gereja sudah ada di dalam dunia. Bukan sekedar kita ada di dalam dunia ini, enggak, tapi sudah masuk dalam sistem dunia. Sebaliknya aku mencari dunia, lah kok malah ternyata ada di gereja. Jadi gereja entah dia ada di dunianya, entah ada di gerejanya, sama-sama dikuasai dunia. Ini ungkapan yang sungguh-sungguh luar biasa, sindiran yang luar biasa. Karena cara hidup orang Kristen, cara hidup orang percaya, itu menjadi seperti Amalek, saudara-saudara. Dikalahkan oleh Amalek. Dihancurkan oleh Amalek. Sehingga ketika hamba Tuhan ini mencari gereja, ternyata gerejanya ada di dunia. Sebaliknya, dia coba-coba cari dunia, lah kok malah ada di gereja. Banyak orang membiarkan Amalek mengalahkan hidupnya, saudara-saudara. Mari kita terus berperang. Mari kita terus mengalahkan kedagingan, keduniawian di dalam diri kita. Mari kita lebih mengutamakan pertimbangan ilahi, hal-hal yang rohani, daripada hal-hal yang jasmani. Hal-hal jasmani itu membuat kita begitu takut, begitu perhitungan saudara-saudara, sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai kita lumpuh, sampai kita nggak bisa bergerak. Kita begitu diatur oleh Amalek dalam kehidupan kita, termasuk dalam menghadapi pandemi ini. Amalek itu begitu menghancurkan kehidupan orang percaya. Tapi Musa berkata, maju, kalahkan mereka. Dan dicatat tadi demikianlah Yosua mengalahkan Amalek. Saudara-saudara, jangan menjadi manusia jasmani, tapi menjadi manusia rohani. Jangan mengutamakan kehendak kita sendiri, tetapi mengutamakan kehendak Bapa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu nyanyian, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itulah kerinduanku ya Tuhan. Mari datang kepada Dia, terimalah tubuh dan darah Tuhan, saudara-saudara. Terimalah dengan segenap hati. G. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. 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 Saudara-saudara, mari persiapkan roti, persiapkan anggur yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Mari buka hatimu, terima lawatan Tuhan pada kesempatan ini. Sekalipun kita berjauhan, sekalipun kita tidak sedang berada di rumah Tuhan, tapi kita tahu kita sedang berhadapan dengan Dia. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi kita tahu Tuhan hadir. Dia ada di rumahmu pagi ini. Dia ada bersama dengan engkau di ruangan di mana engkau sedang berada. Mari buka hatimu dengan penuh kerinduan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berdoa saudara-saudara, agar kiranya perjamuan ini mengubahkan kehidupan kita.
Kita boleh bersekutu dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan itu menjadi jaminan kemenangan kita mengalami sifat-sifat Amalek yang terus menggempur kehidupan kita. Kita memenangkan peperangan ini, tampil sebagai pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Lawat umat-Mu, lawat hamba-hamba-Mu. Biar setiap orang yang sedang mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan mendapatkan lawatan Tuhan pada kesempatan ini. Kami membuka hati bagi-Mu. Kami membuka roh kami bagi-Mu ya Tuhan. Lawat kami, khususnya yang sedang sakit. Mungkin sakit oleh karena kelemahan-kelemahan tubuh, karena virus yang lain, dan juga mungkin sakit karena kena COVID. Kami berdoa Tuhan, lawat mereka dan biarlah melalui perjamuan kudus ini, kuasa bilur-Mu, kuasa darah-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami, kehidupan saudara-saudara kami semua. Sehingga umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, mereka disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan, luput dari mara bahaya. Biar roti dan anggur menjadi sarana kuasa bilur Yesus, kuasa darah Yesus berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biar kekuatan ilahi berlimpah-limpah dalam kehidupan kami, dan itu membuat kami boleh tampil sebagai pemenang. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kita ingat pada waktu Tuhan diserahkan, Dia mengambil roti lalu memecah-mecahkannya, kemudian membagi-bagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk kamu. Sesudah makan, Dia mengambil cawan lalu mengucap syukur kepada Bapa, kemudian membagi-bagikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali, kata Yesus. Saudara-saudara, mari kita selidiki hati kita. Apakah kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah kita mengaku bahwa di dalam perjamuan ini kita bersekutu dengan Dia, bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya? Alkitab berkata, barang siapa dengan cara tidak layak mengambil perjamuan kudus ini, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itu sebabnya banyak yang sakit, bahkan tidak jarang yang meninggal, kata Rasul Paulus. Oleh karena itu mari selidiki hati kita, biarlah kiranya Roh Kudus menolong kita menyelesaikan segala ganjelan, segala penghalang. Kita mengakui bahwa dalam perjamuan ini kita dipersekutukan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dipersekutukan satu sama lain di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari kita berlutut, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saudara yang di rumah silakan berlutut dan angkatlah roti tinggi-tinggi di atas kepala.
Itulah tubuh Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Firman-Nya berkata Dia sendiri yang telah memikul segala dosa kita di atas bahunya di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Mari mengucap syukur karena melalui roti ini kita boleh bersekutu dengan tubuh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara, bukankah roti yang atasnya kita telah mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan sendiri? Yang percaya mari makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala. Itulah darah Tuhan yang sudah ditumpahkan bagi kita, bagimu dan bagiku. Darah Yesus yang suci telah dipercikkan di balik tirai. Dan itu menjadi jaminan kita bahwa dosa kita sudah dibasuh. Bahwa kita diterima oleh Bapa di sorga. Mari mengucap syukur untuk cawan ini, saudara-saudara. Melaluinya kita boleh bersekutu dengan darah Tuhan. Darah itulah yang menyucikan kita. Darah itulah yang telah menghancurkan pekerjaan iblis. Darah itulah yang menolong kita untuk boleh mengalahkan Amalek dalam kehidupan kita. Mari mengucap syukur untuk cawan ini. Mari memuji nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, bukankah cawan yang atasnya kita telah mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan sendiri. Yang percaya mari minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kami memuji Engkau ya Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami memuji Engkau karena kebesaran-Mu yang selalu berpihak kepada kami, memberkati, melindungi kami. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan mengurapi, Tuhan memberikan berkat secara khusus pada ulang tahun mereka pada minggu ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini kurang sehat. Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaan mereka. Apapun jenis penyakit yang melanda mereka, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya bilur-bilur-Mu, kuasa darah-Mu nyata dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berdoa, Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Usaha vaksinasi Tuhan terus akan memberkati. Upaya pemerintah, upaya seluruh anak bangsa untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Biar kiranya dalam minggu ini boleh berhasil ya Tuhan. Sehingga penularan boleh melandai dan semakin banyak orang sembuh dan virus itu boleh berhenti. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kau terus memberkati segala upaya yang dilakukan. Dengan demikiannya Tuhan, bangsa ini boleh pulih kembali. Kau memberkati pekerjaan, keuangan daripada umat-Mu. Engkau terus akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat. Kau menghibur, mungkin kami tidak terhubung lagi dengan saudara-saudara yang lain. Kami lebih banyak di rumah, tapi biarlah penghiburan, kekuatan, semangat yang dari Tuhan boleh melanda kami, menguasai kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih. Dan curahkanlah berkat-Mu untuk kami semua. Di sepanjang minggu ini, di sepanjang bulan ini, kami boleh terus mengalami penyertaan Tuhan. Sekarang saudara-saudara, angkatlah hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai malam ini, pagi ini, sampai Maranatha,
Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Demikian ibadah kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita.